Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti di tetua Mugu. Setelah itu, dia sedikit berkata, "Aku yang dulu adalah penatua pertama dari Menara Pil, Qiyuling. Aku akan memimpin kamu semua ke dalam wilayah bintang kota Pil kali ini. Ingat, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti aku setelah masuk. Aku yang lama memiliki hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiyuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi khawatir tentang tetua Mugu. Sudut mulut tetua Mugu bergerak di bawah fokus Qiyuling. Segera, dia menarik tangannya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu ruang yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qiyuling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiyuling melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Banyak tokoh terus menghilang ke ruang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, keteguhan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang sedikit. Matanya menunduk dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Bayar lebih banyak perhatian hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah diatur oleh kami untuk berada di kota Holy Pil. Mereka menunggu pesanan. Jika ada perubahan yang tidak terduga terjadi, mereka akan segera datang dan membantu." Tian Leizi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa pakar yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di kota Pil Suci. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka agar membantu kami mengawasi hal-hal. Xuan Yi memberitahu mereka dengan lembut. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap pintu ruang besar dan menghela nafas. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong itu tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas bergegas ke arahnya ketika dia muncul. Pada saat yang sama, api hati teratai glasir dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi semacam ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 api terbakar terbit berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik tetua Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari tetua Mugu dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang. Karena dia dengan gelisah bergegas terakhir kali, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirubuhkan paksa oleh 3 kepala raksasa dari Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil atau alam Gu karena itu adalah tempat yang unik. Terlebih lagi, wilayah bintang tampak cukup sepi. Kabut panas samar yang meresap di sekitar wilayah itu melepaskan cahaya yang agak lemah yang meresap ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak tenang sejuk.
Tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya lemah. Area yang tangannya bersentuhan dengan es dingin. Matanya menyipit, ini, cahaya bintang-bintang. Kawasan bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang untuk merembes ke dalamnya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini, Penatua pertama yang disebut Qiu Ling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. 3.000 api terbakar dikatakan sebagai api dari bintang-bintang. Itu lahir dari aglomerasi kekuatan bintang-bintang. Selama ada bintang yang cukup, itu tidak akan pernah mati. Jarang sekali kekuatan bintang-bintang itu benar-benar lenyap dari dunia karena kekuatan bintang-bintang itu ada bahkan pada siang hari. Namun, itu hanya relatif lebih lemah. Ikuti aku, jangan tersesat. Daerah bintang ini ada dalam robekan spasial. Ada beberapa tempatin itu yang terhubung ke kekosongan. Jika akhirnya kamu menerobos masuk, kamu semua harus memahami hasilnya. Qiu Ling melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang dengan cepat mengikuti. Ukuran wilayah bintang kota Pil tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil. Namun, itu relatif berbicara. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, tempat ini kemungkinan tidak akan lebih kecil dari kota Pil yang jauh besar. Mereka tidak dapat melihat ujung-ujungnya meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan suhu sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Doki mereka untuk menolak memanggang suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa tidak nyaman. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk melawan api jauh dari apa yang orang biasa dapat dibandingkan dengannya. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, dengan pengecualian Xiaoyan, Penatua pertama, Tetua Mugu, dan Setan Tua King Hua, harus menggunakan doki yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kami akan tiba. Xiaoyan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya saat tatapannya melayang ke kejauhan di depannya. Api hati teratai di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiaoyan telah merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Tetua Mugu. Tetua Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu tiba-tiba di sekitarnya. Mereka mengerti di dalam hati mereka bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya panas, intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang secara tidak sadar merasakan rasa sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus hati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang lama memiliki hak untuk membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh Qiu Ling yang terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia memutar kepalanya dan mata tajamnya menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Tetua Mugu saat dia dengan dingin berbicara. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini,
Qiyuling melambat dan perlahan-lahan hanyut ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah pendekatan bertahap mereka ke gugus cahaya yang menyilaukan, makhluk dalam cahaya jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk, ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi membosankan ketika mereka dengan jelas melihat bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak ketika mereka menelan seteguk ludah dengan banyak kesulitan. Ekspresi yang benar-benar mengejutkan memenuhi mata mereka. Ada naga raksasa yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya meringkuk saat berbaring di tanah. Api ungu hitam yang aneh berlama-lama di seluruh tubuhnya yang besar. Ketika api naik, ruang di sekitarnya terdistorsi. Naga besar itu berada di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu hitam terus merembes keluar dari tubuhnya, terbakar tanpa lelah. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melirik dengan terburu-buru. Hanya setelah didekati dia jelas merasakan betapa menakutkan keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan mawar kecil di dalam hati mereka. Ini adalah 3.000 api yang terbakar. Suara seseorang dengan lembut bergumam di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, kekuatan naga yang kaya itu menyebabkan kaki semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Tetua Mugu juga terkejut dengan ukuran 3.000 api yang terbakar untuk sesaat. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan seorang alkemis tingkat 8. Pengalamannya luar biasa. Oleh karena itu, ia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah cemara seseorang membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tak bisa berkata-kata. Benda ini benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar ini di depannya. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran melewati pikirannya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda memanas pada saat ini. Sepertinya yang dikatakan Ziyan benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3.000 api terbakar ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3.000 api terbakar. Namun, saat ini sedang disegel. Selanjutnya, kamu semua harus melangkah maju dan mencoba untuk melihat apakah kamu dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundanya. Qiyuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik lembut. Jangan bangun dari tidurnya. Mata Qiyuling dipenuhi dengan rasa dingin ketika dia berbicara. Tatapannya terfokus pada Tetua Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Tetua Mugu. Tetua Mugu hanya memberikan senyuman dingin di wajah mata Qiyuling, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menyanggah penatua pertama. Qiyuling perlahan menarik matanya ketika dia melihat respon non-komunis Tetua Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, "Xiao Yan, kamu adalah juara dari pil ini. Oleh karena itu, kamu harus menjadi yang pertama." Mata semua orang berkumpul di Xiao Yan setelah kata-kata Qiyuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi tatapan-tatapan ini. Dia ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang pulas itu. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan secara bertahap mendekati naga besar itu.
Ada jejak samar kaki Xiaoyan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiaoyan sedikit merajut alisnya ketika dia merasakan perubahan ini. 3.000 api yang terbakar ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan saat dia diam-diam menjadi hati-hati. Dari tampang aura di atasnya, 3.000 api yang terbakar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api jatuh jantung. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiaoyan akhirnya tiba di depan naga besar sesaat kemudian sebagai mata panas dari semua orang memandanginya. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3.000 api yang terbakar. Setelah menghadapi 3.000 api yang terbakar di dekat seperti itu, Xiaoyan benar-benar merasakan pencegahan bahwa orang besar ini dipancarkan. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, itu mungkin bahwa tinggi Xiaoyan mirip dengan hanya panjang skala naga di tubuhnya. Xiaoyan berdiri di depan kepala naga besar itu. Meskipun mata 1.000 api terbakar ini tertutup rapat, hati Xiaoyan merasakan perasaan aneh. Tampaknya seolah-olah orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan dingin-dingin untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiaoyan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiaoyan, letakkan tangan kamu di dahi 3.000 api terbakar. Ada skala naga di sana ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual kamu ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menundanya. Suara Qiyuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit ketika mendengar instruksi Qiyuling. Bagaimana bisa begitu mudah menaklukkan 3.000 api yang terbakar ini? Meskipun Xiaoyan berpikir ini di dalam hatinya, Xiaoyan melangkah maju saat dia diberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang sekurannya. Api memang menyala di atasnya. Mata Xiaoyan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam spider web seperti. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu muncul seperti sebuah jaring hitam yang sangat besar yang melilit 3.000 api yang terbakar. Ini, segel. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat meluncur ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terbuat dari garis-garis hitam. Segera, dia tiba-tiba memahami di dalam hatinya. Ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kong Zi telah gabungkan tangan ke tempatnya. Apa kekuatan pemeteraian yang kuat? Ini berkali-kali lebih kuat dari segel api hati jatuh di akademi. Dalam saat itu, Xiaoyan tanpa sadar merasa terdiam ketika dia merasakan kekuatan besar segelnya. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melangkah maju, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga api itu berlama-lama. Secara mengejutkan tidak ada jumlah kehangatan sedikit pun di tangannya saat kontak. Sebaliknya, ada sedikit dingin. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu pada saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiyuling, Zhao Ying, Tetua Mugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan tatapan mereka. Blaar. Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan ketika Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera,
Jiwa Xiaoyan tampaknya telah mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam meresap ke ruang kosong ini. Ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seolah-olah tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan sadar bahwa benda ini adalah nyala esensi dari 3000 api yang terbakar. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit diperoleh, ini tidak hinder ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Huff, Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, ia terbang ke arah naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual secara terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini muncul cukup kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiaoyan terdiam untuk menemukan bahwa bahkan tidak ada jawaban. Metode semacam ini benar-benar tidak berfungsi. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menjaga matanya tertutup, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, berisi dingin-dingin saat menatap jiwa Xiaoyan. Semua pori-pori di tubuh Xiaoyan dibuka pada saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit kebas. Api esensi api 3000 pembakaran ini benar-benar tidak terlelap. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang dingin-dingin sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3000 api yang terbakar ini mampu berbicara dengan lidah manusia. Sudut mulut Xiaoyan segera bergerak ketika dia mendengar kata-katanya. Api hati jatuh dari masa lalu telah muncul sangat luar biasa baginya. Itu tidak terduga bahwa 3000 api yang terbakar ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu cara mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama. Itu, aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkan kamu dan memungkinkan kamu untuk mendapatkan kebebasan. Xiaoyan merasa bahwa dia adalah seorang munafik yang ekstrim ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik, bahkan rambutnya bahkan berdiri lebih tinggi. Ekspresi mengejek dalam mata 3000 api yang terbakar menjadi lebih padat dalam menghadapi kata-kata menyentuh Xiaoyan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata dingin yang dingin diemisikan. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apa-apa setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu menyapu menuju Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika ia melihat bahwa orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti tidak cocok untuk 3000 api yang terbakar. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Zing! Xiaoyan mundur sangat cepat, tetapi api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah kilatan semata, itu sudah menangkap Xiaoyan. Dengan menyapu, itu menelan jiwa Xiaoyan ke dalam api. Setelah itu diuapkan menjadi tidak ada. Xiaoyan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang kota Pil, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan berlama-lama saat dia dengan cepat mundur. 3000 api yang terbakar ini agak terlalu kuat. Itu menguapkan gumpalan jiwa.
Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia membentangkan tangannya dan berkata, "Aku telah gagal." Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela napas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Tetua Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak berniat mengizinkan aku memberikannya? Sepertinya ini yang disebut kualifikasi dari pil gathering sepenuhnya bergantung pada keinginan dari menara pil. Mumu tua menyipitkan matanya dan dengan dingin tertawa ketika melihat Qiu Ling bergerak. "Mugu, aku menyarankan kamu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak," nada Qiu Ling dingin ketika dia berbicara. "Jika aku bisa menundukkan api 1000 api, itu juga akan membantu menara pil kamu menyingkirkan bencana besar, bukan?" Mugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkahi Qiu Ling dan perlahan berjalan ke 3000 api yang terbakar. Tangan Qiu Ling sedikit terkatup. Segera, matanya meluncur ke Xiao Yan, dan dia melihat kelompok Chao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping tetua Mugu seperti bayangan. Seorang doki yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa tanda-tanda tersembunyi. Dari kelihatannya, Qiu Ling akan segera bertindak jika tetua Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut tetua Mugu berisi senyum dingin di wajah yang diawasi oleh Qiu Ling. Tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya. Ketika tetua Mugu menutup matanya, Xiao Yan, Chao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan doki mereka. Jika yang pertama melakukan trik, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Kegiatan yang tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang waspada. Bahwa Mutuagu tiba-tiba membuka matanya setelah menutup mereka selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening sambil mengutuk. Qiu Ling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat tetua Mugu juga mundur karena kegagalan dan bahwa 3000 api yang terbakar, yang dalam tidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, berikutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai ke titik meludahkan mulut penuh darah segar ke kepala naga. Qiu Ling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundanya, mari kembali. Qiu Ling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiu Ling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut tetua Mugu perlahan mengangkat senyum aneh. Jantungnya segera tegang. Cek, Qiu Ling, kamu tidak akan pernah bisa menundukkan 3000 api yang terbakar seperti ini. Izinkan aku yang lama untuk memberi kamu kinerja yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.